30 Oktober 1945, Komandan Brigade Inggris ke-49, Brigadir Albertine Walter Sultan Malabi, tewas di Jembatan Merah. Mobil yang ditumpanginya dilempari granat tangan. Inggris terkejut dan marah. Seorang perwira tingginya tewas dalam medan tempur. Padahal Inggris yang tergabung di pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua menjadi pemenang perang dengan gilang gemilang. Dan sepanjang perang selama 4 tahun di Eropa, Afrika, Asia, tak seorang pun perwira tinggi sekutu tewas di dalam pertempuran. Pertempuran Surabaya 1945 menjadi ingatan dunia. Satu perang besar dan mengerikan yang digelar rakyat. Rakyat berperang. Agustus 1945, di tengah malam, pesawat B-29 Enola Gay lepas landas dari Pulau Tinian, Pulauan Mariana Pasifik. Paul Tibetis ditunjuk menjadi pilotnya. Dia harus menerbangkan pesawat pembom ini ke Jepang, membawa misi penting dalam perang melawan Jepang. Jam 8:15 pagi waktu Jepang, mereka sudah berada di atas kota Hiroshima. Bom atom Little Boy sudah siap untuk dijatuhkan. Hanya dalam sepersekian detik saja kota Hiroshima hancur. Ratusan ribu orang meninggal. Yang tidak meninggal pasti terluka dan cacat seumur hidup. Tak cukup satu bom atom. 9 Agustus, satu bom atom Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki. Ledakan bom atom kedua ini tidak sedahsyat bom pertama di Hiroshima. Jepang pada waktu itu sebetulnya sudah kepayahan menghadapi kekuatan Amerika di Pasifik. Posisi Jepang semakin sulit ketika 2 bom ini meledak. 6 hari setelah bom atom kedua meledak, 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah. Berita Jepang menyerah kalah ini terdengar hingga ke Indonesia. Sultan Syahrir dan para pemuda Indonesia menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang digubah oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo. Lewat kantor berita Jepang, Domei, yang kemudian menjadi kantor berita Antara, peristiwa proklamasi ini disebarluaskan. F. Wush diperintahkan untuk membaca 3 kali berturut-turut teks proklamasi lewat radio Domei. Baru 2 kali dibacakan, tentara Jepang masuk ke ruang siar dan marah karena peristiwa proklamasi ini disebar lewat radio. Karena dilarang pihak Jepang, Yusuf Ronodipuro dan para pemuda lalu membuat stasiun radio di Menteng 31. Berita penting ini pun tersebar. Di Surabaya, beberapa anak muda yang bekerja di kantor berita Domei termasuk Sutomo dan RM Bintarti sempat mendengar berita tersebut. Kabar dari Jakarta tadi diteruskan ke redaksi koran sore, Suara Asia. Oleh redaksi Suara Asia, berita proklamasi tadi pagi dicetak dalam selebaran dan disebar ke tempat-tempat tempelan Suara Asia di seluruh Jawa Timur.
Baru tanggal 18 Agustus, berita kemerdekaan ini disiarkan lewat radio Hosokyoku dalam bahasa Madura. Supaya pihak Jepang tidak mengetahui isi berita dan sebagian rakyat Surabaya mengerti bahasa Madura. Hanya dalam 2 hari, seluruh rakyat Surabaya dan sekitarnya mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Di belahan dunia lain, Inggris dan Belanda sebagai pemenang Perang Dunia mengadakan persetujuan Civil Affairs Agreement. Teknisnya adalah pihak Belanda akan ikut Inggris ke Indonesia sebagai palang merah internasional dan anggota RAPWI, Rehabilitation Allied Prisoners of War and Internees, badan yang akan melucuti Jepang dan mengurus tawanan perang selama Jepang berkuasa. Segala sesuatu yang mengenai Jawa dan Sumatera diserahkan sepenuhnya kepada si Ek di bawah Lord Louis Mountbatten, dan beliaulah yang menugaskan General Christensen, Lieutenant General Christensen pada saat itu untuk memimpin AFNE, Allied Force for Naval East India. Nah, inilah yang menggambarkan kedatangan tentara Inggris bersekutu ya, itu ke kota-kota besar, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, Padang, Medan ya. Maka tentara Inggris datang ke Indonesia. Di beberapa kota besar, Inggris mendarat. Misinya adalah melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang Belanda. Surabaya adalah kota yang penting untuk dikuasai kembali, karena pada waktu itu Surabaya adalah kota besar yang memiliki pelabuhan dan pangkalan laut terbesar di Asia. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang menjadi anggota RAPWI bermarkas dan menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada masa Belanda, atau sekarang bernama Hotel Majapahit. Karena merasa mendapat angin, maka beberapa orang Belanda di bawah pimpinan M.R. Polykman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda di atap sisi utara hotel. Esoknya 19 September, para pemuda Surabaya melihat dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Kabar ini dengan cepat tersebar ke seluruh Surabaya. Dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Residen Sudirman yang didampingi oleh pemuda Sidik dan Haryono segera menemui Polykman, meminta Polykman menurunkan bendera Belanda. Polykman menolak dan mengusir Residen Sudirman. Sidik marah melihat Polykman mengangkat revolver. Dia langsung menghajar Polykman dan mencekiknya hingga tewas. Sidik sendiri tewas ditusuk pedang oleh anak buah Polykman. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera yang telah menjadi merah putih dikibarkan. 3 hari sebelum insiden bendera, pada 16 September, Bung Tomo memimpin barisan pemberontak Republik Indonesia merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Akhirnya Mayor Hashitomo,
perwira tertinggi yang mengepalai Arsenal, Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Yasin. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, artileri, hingga meriam penangkis serangan udara berhasil direbut oleh rakyat Surabaya. Sebelum sampai kedatangan Inggris, Arek sudah mempersenjatai diri. Caranya bagaimana? Dengan merebut senjata Jepang dari gudang-gudang senjata. Ada istilah dengan secara diplomasi diserahkan, tapi juga ada perebutan mengatakan begitu. Ada kontak senjata dengan Jepang, ya. Tapi praktis sebetulnya rakyat segera menerima jumlah senjata yang begitu besar. Artinya apa? Ya kan? Setiap saat bisa terjadi dua kelompok besar bersenjata. Dalam waktu singkat, rakyat Surabaya yang beberapa bulan lalu masih kelaparan, sejak hari itu memegang senjata dan siap berperang. Surabaya melawan Inggris itu memang sudah siap. Sejak di zaman Jepang sudah ada pengorganisasian masyarakat, bahwa mereka itu tidak lagi rakyat sipil yang di zaman Belanda, ya kan, segala persoalan yang berkaitan dengan militer kan dilarang. Tapi ketika zaman Jepang ada pelatihan para militer, mereka dengan senjata kayu tuh. Tapi kan pelapis rakyatnya sudah terbiasa dengan aturan-aturan baris berbaris dan kesatuan dan sebagainya. Itu yang pertama. Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Brigade yang dipimpin Brigadir AWS Malabi ini datang ke Surabaya bukan untuk bertempur, tapi datang hanya untuk melucuti tentara Jepang. Dalam laporan intelijen Inggris, situasi keamanan di Jawa cukup terkendali. Setiba di Surabaya, Malabi mendapatkan tentara Jepang sudah dilucuti oleh laskar, tentara dan rakyat Surabaya. Malabi dan seluruh prajuritnya tidak akan mengira akan berhadapan dengan Arek Surabaya yang sudah siap berperang. Dua hari setelah kedatangan Malabi, 27 Oktober jam 11 siang, satu pesawat terbang berputar-putar di Surabaya. Pesawat ini menyebarkan pamflet yang berisi, rakyat Surabaya harus segera mengembalikan semua senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Mereka yang menyimpan senjata akan langsung ditembak di tempat. Malabi terkejut dan kecewa. Dia tidak diberitahu atau diajak berdiskusi dulu oleh atasannya, Mayor Jenderal H.C. Hawthorne, Panglima Pasukan Sekutu untuk Jawa, Madura, Bali, dan Lombok yang berkantor di Jakarta. Padahal sebelumnya, Malabi sudah membuat kesepakatan dengan Mustopo, Komandan BKR Jawa Timur, bahwa Inggris hanya melucuti tentara Jepang saja. Karena sumpah militernya, Malabi lebih memilih untuk patuh kepada atasannya. Mustopo dan Residen Sudirman kecewa pada sikap Malabi. Pertempuran tak bisa dihindari. Oktober jam 5 sore secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris. Malam hari tanggal 28 itu sudah terkontak senjata, sudah terjadi pertempuran dengan tentara Inggris. Tentara Inggris ini juga tidak tahu diri. Mereka sedikit cuma lagi brigade, sedangkan rakyat Surabaya itu ya kan ribuan, katakanlah ribuan bersenjata lagi kan begitu.
Mereka karena sedikit berusaha menyebarkan tentaranya pada wilayah-wilayah yang strategis bagi mereka. Di antaranya adalah Wonokromo, mungkin maksudnya sebagai pintu belakang dari kota Surabaya ya. Taktik tempur Malabi, yaitu menyebar pasukannya ke seluruh kota Surabaya, justru memperlemah posisi pasukan Inggris yang hanya berjumlah 1 brigade. Tentara India ini, tentara Gurkha, katakanlah itu menggunakan lampu suar itu, flare, bam, terang benderang itu. Kelihatanlah pasukan Indonesia. Nah itu ditembaki dengan senjata otomatis, banyak yang mati tentara kita. Padahal nggak ada ampun ya. Ya kan, rakyat yang sudah tekad mereka atau mati itu langsung menyerbu. Mati itu 200 sampai 500 orang tentara India mati. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan. Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang sangat minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima pasukan sekutu kawasan Asia Tenggara. Christison memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat 2 proklamator inilah Christison berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. The only thing to do was to stop it. That's the first duty of any commander, that the security of his own force. And it was so weak there, there was only 1 brigade, and it was strung out in posts all over the place. It looked like being overwhelmed. And so I made the decision that as Sukarno started this business, that he must go and stop it. Tanggal 29 Oktober sekitar jam setengah 12 siang, Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Sarifuddin sebagai Menteri Penerangan tiba di landasan udara Moro Kembrangan. And so I put him into my airplane with General Hawthorne and sent him to Surabaya and told him he'd only well got to stop it, all this fighting, and come and talk. And he did, to his great credit, and went into the middle of the fighting, carrying a little red flag. Menjelang sore, pertemuan antara Malabi dan rombongan kepresidenan digelar di gedung gubernuran. Pembicaraan akan berlanjut esok hari, 30 Oktober, antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorne yang baru tiba dari Jakarta. 2 hal penting dalam persetujuan itu adalah selebaran yang ditandatangani Majen Hawthorne tidak berlaku, dan Inggris mengakui keberadaan tentara keamanan rakyat dan polisi. Sekitar jam 1 siang perundingan berakhir. Rombongan Presiden Soekarno dan Hawthorne segera kembali ke Jakarta. Para pemimpin di Surabaya segera melaksanakan hasil persetujuan tadi siang. Dibentuk Biro Kontak sebagai mediator. Jam 3 sore, Biro Kontak rapat dan memutuskan akan mengelilingi Surabaya dan menyerukan gencatan senjata. Sekitar jam 5 sore, anggota Biro Kontak berkonvoi. Konvoi mobil Biro Kontak tiba di Jembatan Merah 100 meter dari Gedung Internasio. Kedatangan Biro Kontak tidak membuat rakyat dan pasukan Malabi tenang. Rakyat Surabaya menuntut tentara Inggris keluar dari Gedung Internasio karena dianggap mengancam keselamatan rakyat di sekitar gedung. Toen is er nog schietpartijen in 2 plaatsen. En dat is in het BPM-gebouw, dat zit dicht bij de haven, en die Internatio-gebouw. Nou, hoe kunnen we die bereiken? We kunnen ze niet bereiken. Het is beter dat we daar zelf komen. We gaan allemaal zo, met 7, 8 auto's, zo allemaal daarheen. BPM-gebouw is heel eenvoudig. Hè? Dus we hebben de mensen
tot bedaring kunnen brengen. Jongelui, ophouden met schieten en die Engelsen binnen ophouden met schieten, jullie gaan weg. Om 5 uur, 5:30 gingen we naar het internatiegebouw. En daar is het moeilijk. Want het volk zegt, wat? Gaan wij die Engelsen loslaten? Nou, we zijn hier aan het winnen. Zo. En dan gaan wij met deze partisans, hè? Deze guerrilla jongens die nooit hebben begrepen wat eigenlijk internationaal recht is. We gaan praten. Maar ze zijn al zo... Ze zijn dol geworden, net of het ruiken van het bloed en van het plomb. En dan zeggen ze, nee, maar ze hebben ons, kijk maar, hoeveel mensen hebben ze van ons gedood? Nee, we hebben heel lang, meer dan een half uur. En hebben we zelfs op de dak van de auto moeten staan om die mensen te zeggen, goed, all right. Nou zenden we iemand naar binnen om de Engelsen te praten. Terwijl ze daar aan het onderwerp kwam er plotseling een granaat uit dat gebouw naar ons toe. Schietpartijen weer. En tijdens dat ogenblik is die Malaby gedood. Ik was 5 meter van die plaats. Hè. Malaby dan teman-temannya sudah mobil kan di mobil di depan. Mobil kan nggak bisa jalan karena bannya kempes kan. Sudah kena ledakan. Nah ketika itulah terjadi peristiwa penembakan pistol Malaby. Ini juga masih misteri. Banyak hal-hal yang mesti diperjelas. Ada nggak yang sanggup untuk meneliti itu? Buktinya cuma Malaby kok yang mati. Teman-teman yang lain langsung keluar nyebur ke sungai dan mereka berenang selamat ke sungai. Kematian Malaby begitu mengejutkan Inggris. Letnan Jenderal Sir Philip Christensen, Panglima AFNE, Allied Force Netherlands East Indies, mendapat laporan kematian Malaby dari 2 perwira staf Malaby. Begitu laporan masuk pada hari Rabu, 31 Oktober 1945, Christensen mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Suasana semakin panas. Petinggi politik Republik mengusahakan jalan damai lewat negosiasi, tapi ditolak pihak Inggris. Inggris sangat marah. Christensen menolak damai. Dia merancang serangan balas dendam. 7 November, Inggris mengenalkan perwira pengganti Malaby, Mayor Jenderal Munster. Toen ze sterker waren, op die 9e toen gaan ze ons dat ultimatum geven. Dus plotseling komt die generaal Munster. En die generaal Munster heeft dus met onze gouverneur gesproken. Ik was erbij. En dan zegt die meneer Munster, I am General Munster, the new commander. And I would like to introduce myself. I come here for maintaining order against all the looters and the bandits. Dan praat hij toch tegen de gouverneur. En die gouverneur was een Javaan, een feodaal, wel respected. Hij voelde dat aan, wat is dit? Maar hij wil hem niet meer ontmoeten. Hij ging weg. En toen laat hij met achter. En daar komt dus die brief toen aan mij, naar mensen. En daar staat, op die 9e om 6 uur 's middags moet iedereen zo komen met handen op, met een witte vlag. En alle wapens moeten ingeleverd worden. Of anders, dan gaan we op 10 november de stad bombarderen. Munster mendapat tugas untuk membalas dendam atas kematian Malaby. Secara terbuka Munster mengancam rakyat Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. Itu juga 9 November 1945, Munster mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo, yang kemudian digandakan dan ultimatum ini disebarkan dari pesawat terbang.
Sekitar jam 1 siang, pesawat sudah mulai berputar di Surabaya dan menyebarkan pamflet ultimatum. Jika tidak mengikuti permintaan Inggris, maka Surabaya akan dihancurkan dengan kekuatan penuh. Para pemimpin sadar bahwa Inggris tidak main-main. Dalam hitungan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada tentara dan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta mencoba untuk bernegosiasi lagi. Tapi Christison tidak terkesan dengan usaha yang dilakukan Muhammad Hatta. Di lain sisi, rakyat bukan takut dengan ultimatum yang disebar Inggris. Jiwa bertempur rakyat semakin menggelora. Bung Tomo sore itu mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk ikut berjihad. Hasyim Asy'ari, pendiri dan ketua Nahdlatul Ulama, baru saja mengeluarkan resolusi penting bagi umat Islam. Resolusi ini ditetapkan pada 22 Oktober 1945, dikenal sebagai Resolusi Jihad. Itu juga memunculkan manifestasi rakyat yang sebetulnya melihat pimpinan yang karismatik itu dan adanya jargon-jargon agama, simbol-simbol agama yang dimanfaatkan, yang sebagian besar rakyat Surabaya kan sangat agamis, sangat islami kan, kuat itu. Jadi rakyat juga memang secara lahir batin sudah siap kalau terjadi pendudukan atau kembalinya Belanda gitu kan, merdeka atau mati. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar. Jam 11 malam suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang, supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka, bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Tidak ada ketakutan. Ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya. Pemimpin politik di Jakarta menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya. Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal. Kedatangan tentara Inggris yang kedua inilah tentara Gurkha ikut serta. Sedangkan pasukan Malabi atau pendaratan pertama prajuritnya berasal dari India Utara yang beragama Islam.
Kekuatan pasukan tempur ini didukung oleh kekuatan laut, 3 kapal fregat, 1 kapal penjelajah, 3 kapal torpedo, 7 kapal pengangkut pasukan, 8 kapal pendarat. Di darat, kekuatan Inggris terdiri dari 1 skuadron tank ringan dan Brand Carrier. Tank Sherman. Kekuatan artileri berat terdiri dari meriam 23 pound. Kekuatan udara disokong oleh 1 skuadron Mosquito dan Thunderbolt. Penyerbuan ini juga didukung dengan tembakan meriam dari kapal perang yang legot jangkar di perairan Tanjung Perak. Die avond hebben wij met Jakarta telefonisch contact. 2 keer, 3 keer. Jakarta zag, we gaan even onderhandelen met de Engelsen. En toen om 11 uur 's avonds toen kwam het bericht, de Engelsen zijn niet van plan om die ultimatum in te trekken. En toen hebben wij gevraagd, wat zijn jullie instructies aan ons in Surabaya? Wij laten het aan jullie over. Nou ja, wat betekent dat? Ja, die Jakarta mensen af en toe hebben het makkelijk. Hè? Maar daar zitten we. En toen hebben we gezegd, nee, niet overgeven. Wachten we tot de volgende ochtend 6 uur, 10 november en toen vallen de eerste bommen. Surabaya betul-betul dibombardir. Korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara Inggris yang superior. Waar die durf van die mensen komen, plotseling zijn ze fanatieken. En daarom, als later Van Mook of wie dan ook geschreven heeft, het is net alsof daar die geest van die Franse revolutie. Dan zie je tampons, mensen die dus gewoon vreed, zoals bloed gaan drinken. Ik heb ze gezien. Het is een wanhopig geval. Maar in elk geval 21 dagen lang, toen waren
Dus de laatste dagen was ik dus in het zuiden, in Monokromo. Met die dierentuin. Nou, daar zitten we met de dierentuin. Wat moeten we doen met die dierentuin? U weet, Surabaya heeft de grootste dierentuin. Hè? Nou, toen heeft dus die verdedigingsjongens aan mij gevraagd. Hè? Pak Ruslan, minta perintah, vraag order. Wat moet er gebeuren met die dierentuin? Dan zeg ik, god, ja, wat moet je gaan? Laat ze maar los. Als we al weggaan, laten ze die Engelsen maar aanvallen. Ik weet niet, die slangen of zo. Maar in elk geval, wij behouden onze humor nog. Wat moet je doen met die dierentuin? Ik heb later gehoord van een van die jongeren, later in West-Iriana, toen ik in 1973 naar West-Iriana, was er een hele pertemuan, een hele ontmoeting, en daar ging een van die kolonels, die zegt, Pak Ruslan, herinnert u nog? Ik heb uw order uitgevoerd. En dat is die dierentuin losgelaten. Alleen de beren willen niet. Die willen eruit. Maar je praat nog niet zacht. Dat is 73. Maar dat is toch... het typeert, hè? Dat was een volksstrijd. Surabaya akhirnya dikuasai tentara Inggris. Belanda pun dengan leluasa masuk lagi ke Pulau Jawa, kembali menjajah. Tidak mungkin kita melawan tentara yang terorganisir, punya pengalaman perang dunia, memiliki peralatan perang modern. Tidak ada batasnya. Pada saat itu, Inggris bakal bisa mendatangkan lagi. Bukan hanya Inggris, mungkin juga sekutu bakal bantu dia. Jadi ini adalah satu kondisi yang hakiki pada saat itu, yang menyatakan bahwasanya apapun yang namanya memang tentara Indonesia harus mampu di kota Surabaya. Kemerdekaan Indonesia yang baru berumur 3 bulan mendapat ujian berat. Pada 5 tahun pertama kemerdekaan ini, Indonesia betul-betul harus bertempur. Keterampilan dan pengetahuan serta adanya logistik militer yang memenuhi syarat, akhirannya pada agresi Belanda kedua, strategi berubah. Strategi kita adalah perang gerilya. Apapun juga namanya, tidak pernah lagi ada perang besar seperti Surabaya. Selanjutnya kita mengadakan perang gerilya. Ketika musuh lengah, kita serbu. Ketika musuh terbalik melawan, kita mundur. Begitu. Diimbangi dengan kepentingan politik, di mana kita melakukan lobby internasional. Ya kan, di sidang PBB itu bagaimana ya kan para tokoh-tokoh kita itu dengan gagah dibela sama negara-negara Asia Afrika. Ya itu. Bagaimana bangsa Indonesia kemudian bisa memenangkan percaturan dunia, dan munculnya gerakan-gerakan non-blok, mulai dari KAA sampai adanya gerakan non-blok mengenai negara utara selatan dan sebagainya. Selama 21 hari berperang, diperkirakan 20.000 orang tewas di pihak Indonesia, dan setiap tanggal 10 November, Indonesia selalu mengingat kembali kejadian masa itu sebagai Hari Pahlawan. Surabaya selalu menjadi satu momen potensial untuk menggalakkan pengertian-pengertian kita bahwa kita bukan bangsa tempe.